Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, perkenalkan saya Cahya Insani, mahasiswi PPG Guru Tertentu tahap 4 Prodi PGSD tahun 2025 dari LPTK Universitas Muhammadiyah Sukabumi dengan NIM 25725110117. Pada hari ini, Senin 24 November 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SDIT An-Najm Rabbani dengan mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial kelas 4 dengan materi energi. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Oke, untuk ketua kelas boleh dipimpin berdoanya? Istirahat dan siap. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Oke, gimana hari ini? Sudah siap belajar? Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Oke, yang pertama, Ashela Mahuza. Hadir? Hadir. Yang kedua, Zalika Laika. Hadir Bu. Hadir. Yang ketiga, Firda Hasanah. Hadirah. Inayah Wulandari. Kenapa Inayah? Oh, izin berarti ya. Oke. Berikutnya Keisha Kamila. Hadirah. Hadirah. Kirana Maryam. Hadirah. Mariah Alkiptiah. Hadirah. Hadirah. Mikaila Azahra. Hadirah. Mutia Rahma. Sakit ya? Oke, sakit. Berikutnya Mira Afiqoh. Hadir. Berikutnya Naura Alfa Ramadhani. Hadirah. Berikutnya Quinza Anindya. Hadirah. Sandra Tribuana. Hadirah. Sakilatul. Hadirah. Sia Alisa Tara. Hadirah. Oke, berarti hari ini yang tidak masuk Inaya sama Mutia. Berarti dua orang yang nggak masuk ya? Oke. Sebelum kita masuk materi energi, Ibu minta kita semuanya berdiri terlebih dahulu. Oke, kita berdiri menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Sudah hafal? Sudah? Oke, sebentar ya. Oke, sudah siap semua? Sudah. Ibu mulai ya. Nyanyi semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi.
Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Oke, semuanya bawa buku IPAS? Oke, teman-teman boleh dibuka bab pertama, bab energi. Boleh dibuka. Sudah? Oke, sebelum kita mulai membahas tentang energi, Ibu mau menanyakan sesuatu. Oke. Yang pertama, apa sumber utama energi utama bagi kehidupan manusia di bumi? Ada yang tahu? Sumber energi utama. Apa, Naura? Energi listrik. Yang lain kurang tepat. Energi utama nih yang Matahari. Oke, betul. Sumber energi utama di bumi bagi kehidupan manusia adalah matahari. Berikutnya, coba teman-teman bisa menyebutkan macam-macam bentuk energi. Apa energi apa? Energi panas. Energi panas. Energi apa lagi? Energi cahaya. Energi listrik. Panas, potensial, kinetik. Oke, berarti bentuk-bentuk energi itu ada banyak. Dan yang terakhir nih, pertanyaan yang terakhir. Kita sekarang kan pakai televisi nih. Nah, siapa yang bisa sebutin perubahan bentuk energi apa yang terjadi saat kita menyalakan televisi? Pak Sela? Energi listrik berubah menjadi energi. Oke, betul. Ada yang bisa melengkapi? Oke, energi listrik ke energi bunyi. Dan jawaban yang tepat adalah energi listrik berubah menjadi energi bunyi dan energi cahaya. Oke. Berikutnya, tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi nanti setelah belajar bab ini diharapkan teman-teman semua bisa tahu bentuk energi. Ya. Ada apa aja sih bentuk-bentuk energi? Oke. Berikutnya, yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan perubahan bentuk energi yang terjadi pada alat-alat di sekitar kita. Ya, di sekitar kita ini kan banyak benda-benda nih, barang-barang, baik alat elektronik maupun alat yang lain. Nah, tanpa kita sadari, di sekitar kita itu benda-benda itu mengalami banyak sekali perubahan energi. Contoh yang pertama tadi televisi, perubahan energi dari listrik menjadi bunyi dan cahaya. Kira-kira ada apa lagi ya yang teman-teman bisa sebutkan di sekitar kita? Energi listrik menjadi gerak itu kira-kira di benda apa ya? Blender, kipas. Pintar, kipas. Kipasnya kalau dinyalain, kipasnya menjadi bergerak. Oke, berikutnya. Nah, sebelum mulai, kita tonton video dulu. Oke? Kita saksikan sama-sama video berikut ini. Energi itu apa ya? Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan berkenalan dengan sesuatu yang hebat. Namanya energi. Energi itu apa ya? Energi adalah kekuatan untuk melakukan sesuatu. Anak, lihat. Ini adalah sumber energi utama kita. Matahari, angin, dan air. Kan, sumber energi terbesar kita adalah matahari. Ada juga energi dari angin dan air. Semua membantu kita beraktivitas setiap hari.
jumpa di pelajaran selanjutnya. Anak-anak, siapa yang tahu apa itu energi? Energi membuat segalanya cerah, Bu Guru. Benar, itu energi cahaya dari matahari. Dan bagaimana dengan ini? Ini bergerak. Itu energi gerak. Tepat sekali. Dengarkan baik-baik sekarang. Wah, itu energi suara. Lihat, energi ada di sekitar kita. Hai teman-teman. Tahukah kamu, energi ada di sekitar kita? Ya, tanpa energi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Wah. Matahari memberi kita energi cahaya dan panas. Itu bentuk yang pertama. Itu sebabnya tumbuhan bisa tumbuh dan kita bisa merasakan kehangatannya. Dan ini disebut energi listrik. Itu membuat lampu menyala dan peralatan bekerja. Bola ini bergerak karena energi gerak. Betul sekali, energi membuat benda bergerak. Energi panas dapat membuat air mendidih atau memasak makanan di dapur. Dengarkan ini. Energi suara juga merupakan bentuk energi. Itu membuat kita bisa mendengarkan musik. Musik. Energi matahari bisa diubah menjadi energi listrik. Energi dapat berubah bentuk, tetapi tidak pernah hilang. Mari kita hemat energi dan lindungi bumi kita. Wah, pagi ini cerah sekali. Ayo kita cari sumber energi di desa kita. Lihat, matahari memberikan cahaya dan panas. Itu juga energi. Dan air sungai bisa memutar turbin untuk listrik. Pompa air itu menggunakan energi listrik dari bahan bakar, kan? Wah, satu energi bisa berubah menjadi banyak bentuk. Sama seperti Raffi. Kayuhannya menciptakan energi gerak dan lampunya menyala. Jadi, semua energi benar-benar berasal dari alam. Itulah mengapa kita harus menggunakannya dengan bijak agar bumi tidak lelah. Mari kita hemat energi dan lindungi alam kita. Oke, teman-teman, kita masuk ke materi yang pertama. Definisi energi. Oke. Energi adalah kemampuan atau tenaga untuk melakukan kerja atau usaha. Jadi, ketika kita ingin melakukan sesuatu, itu pasti butuh energi. Oke, berikutnya sumber energi. Coba kita sebutin sama-sama. Yang pertama ada matahari, yang kedua air, yang ketiga angin, ada listrik, dan yang terakhir ada bahan bakar fosil. Oke. Berikutnya ada bentuk-bentuk energi. Kita lihat bentuk energi yang pertama.
ada energi kinetik. Energi kinetik itu disebut juga dengan energi gerak. Oke. Berikutnya ada energi panas. Yang berikutnya ada energi cahaya. Selanjutnya ada energi listrik. Lanjut, ada energi bunyi. Dan yang terakhir ada energi potensial. Nah, kita masuk ke energi yang pertama, energi kinetik atau energi gerak. Oke. Energi kinetik dimiliki oleh semua benda yang bergerak. Jadi benda-benda yang bergerak itu termasuk dari energi kinetik. Nah, contoh energi kinetik adalah yang pertama ada kincir angin yang berputar karena tertiup angin. Terus ada juga sepeda yang di kayu. Ada juga mesin cuci. Nah, sekarang Ibu mau bahas perubahan bentuk energinya. Untuk sepeda yang di kayu, teman-teman naik sepeda nih, ya kan? Supaya sepedanya bergerak harus di kayu. Nah, berarti perubahan energi yang terjadi adalah energi kimia menjadi energi kinetik. Pinter. Berikutnya, mesin cuci. Mesin cuci itu kan cara kerjanya setelah kita masukkan ke sumber listrik, nanti mesin cucinya bergerak, ya kan? Berputar tuh mesin cucinya. Berarti perubahan energi yang terjadi dari energi apa menjadi energi apa? Pintar. Dari energi listrik menjadi energi kinetik. Untuk yang energi kinetik paham? Paham. Kita lanjut ya. Oke. Berikutnya ada energi potensial. Nah, energi potensial. Energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam sebuah benda dan dapat digunakan pada saat tertentu. Contoh energi potensial tadi yang seperti yang sudah teman-teman sebutkan. Yang pertama ada energi kimia, ya. Atau contohnya itu baterai. Yang berikutnya ada energi gravitasi dan berikutnya ada energi gas. Contohnya ada karet, terus apa lagi tadi? Trampolin. Oke. Kita masuk ke kesimpulan. Oke. Energi memiliki berbagai macam bentuk dan dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Memahami jenis-jenis energi, pemanfaatan dan contohnya membantu kita untuk menggunakan energi secara bijak dan bertanggung jawab. Oke, teman-teman. Sudah terakhir. Berikutnya Ibu punya sesuatu yang harus kalian pecahkan dan kalian selesaikan dengan kelompoknya, ya. Oke. Karena kita duduknya sudah berkelompok, kelompoknya sesuai dengan posisi duduk ya. Yang sebelah kanan Ibu kelompok 1, berikutnya kelompok 2, yang sebelah sini kelompok 3, dan yang paling depan Ibu kelompok sini 4. Oke, coba teman-teman Ibu minta perhatiannya ke depan. Nah, Bunda. Nah, di sini ada gambar dan tulisan. Contoh, kimia menjadi gerak, berarti perubahan dari energi kimia menjadi energi gerak. Ini kan posisinya acak nih. Teman-teman harus cocokkan. Jadi ini nanti digunting, ditempel di kertas karton, baru teman-teman lihat, oh berarti benda yang berubah dari energi kimia menjadi energi gerak itu apa ya? Oke? Bisa nanti teman-teman gunting dan teman-teman tempelkan lagi di sebelahnya. Oke? Jadi diskusikan permasalahan yang ada di lembar kertas ini, ya. Disusun dan disesuaikan sesuai dengan perubahan energi yang terjadi pada benda tersebut. Paham? Iya, yang putih-putihnya digunting. Sesuaikan sama bentuknya ya. Mana kertas satu lagi?
Iya, ini digunting sini. Ininya sesuai sini. Ya, ininya jangan digunting. Udah tahu kan? Sebentar, sayang. Kotak ini Zal. Semua kotak ini, ya. Jadi enggak ini udah di Enggak. Ibu di atas ya. Iya. Nih, kamu mulai nempelin ini dulu. Kan udah disusun sama temennya. Mulai ditempel dulu. Oke, sekarang ibu minta dari kelompok sini aja nggak apa-apa. Kelompok pertama boleh maju dijelaskan 5 benda yang mengalami perubahan energi. Boleh maju ke depan. Yuk berempat maju sayang. Oke, teman-teman yang lain perhatikan ya. Sudah? Sudah? Ayo perhatikan dulu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh dijelaskan benda apa saja yang mengalami perubahan energi? Ayo, Naura, yang pertama kimia menjadi benda apa yang berubah? Kimia menjadi gerak, benda apa sebelahnya? Kimia menjadi gerak, motor berarti mengalami perubahan energi kimia menjadi gerak. Berikutnya, kimia apa yang terjadi? Benda apa? Kompor. Berikutnya, kimia apa bendanya? Teman-teman cukup perhatikan dulu. Bendanya radio. Dan berikutnya terakhir, listrik menjadi panas. Apa bendanya? Rice cooker. Terima kasih, tepuk tangan buat kelompok 1. Kelompok 3. Nggak apa-apa yuk. Nah itu sudah selesai. Udah, duduk sayang. Nggak apa-apa. Yuk. Ibu, nggak apa-apa kan nggak sampai akhir kan? Oke teman-teman, perhatikan dulu, kelompok 3 mau menjelaskan. Yang pertama, dari yang sini coba. Listrik ke cahaya menjadi lampu. Perubahan listrik menjadi cahaya itu lampu. Terus berikutnya, Listrik ke gerak menjadi gitar. Terus benda apa lagi? Matahari ke listrik menjadi Panel surya. Terus berikutnya, Listrik ke cahaya menjadi televisi. TV. Berikutnya, Kimia ke gerak menjadi mobil. oke, bagus, tepuk tangan. Terima kasih. Terakhir kelompok 4. Ya. Ayo maju sayang. Nah, ayo jelaskan. Dari nih. Listrik ke cahaya. Dari sini ya. Perubahan energi apa pertama? Listrik bareng berubah jadi Listrik ke cahaya berubah menjadi televisi. televisi. Energi kimia menjadi gerak terjadi pada benda. Oke, berikutnya, Listrik ke panas, ketika gerak ke bumi. angklung.
Oke, tepuk tangan. Wah, teman-teman, hari ini kita sudah belajar energi. Oke, sekarang coba teman-teman bisa sebutkan apa yang teman-teman sudah pelajari hari ini. Energi, terus apa lagi? Perubahan bentuk energi, terus sumber energi, apa lagi? Oke, dari materi-materi yang sudah teman-teman sebutkan, kira-kira bagian mana sih yang masih sulit? Yang mana ya yang masih sulit ya? Yang mana? Ada yang masih sulit atau sudah paham semua? Sudah paham semua. Kalau untuk mengetahui perubahan bentuk energi, teman-teman juga sudah paham? Sudah. Oke. Nah, kalau misalkan masih ada materi yang teman-teman belum paham, kira-kira apa yang harus teman-teman lakukan ya? Oke, boleh belajar. Teman-teman boleh dibaca-baca lagi materinya di buku IPAS. Oke, untuk teman-teman yang mau mempelajari lagi materi tentang bab energi hari ini, teman-teman bisa mengerjakan latihan di buku IPAS. Boleh dibuka halaman 10 ya. Untuk teman-teman latihan halaman 10 nanti boleh dikerjakan ya. Untuk mereview kembali materi yang sudah kita bahas hari ini. Oke? Berarti untuk materi hari ini betul cukup, tidak ada pertanyaan? Teman-teman sudah paham? Oke, kita ulang lagi ya sebentar. Kalau sumber energi tadi ada apa aja? Matahari, listrik. Oke, pintar. Kalau bentuk energi? Panas, cahaya. Oke, betul. Dan yang terakhir Ibu mau tanya, kalau tadi televisi perubahan energi apa menjadi apa? Cahaya dan bunyi. Kalau kipas angin? Terakhir, kalau misalkan lampu? Oke, berarti teman-teman sudah tahu ya perubahan energi yang terjadi di sekitar kita. Oke, untuk pembelajaran hari ini cukup. Terima kasih karena sudah mengerjakan tugas dengan baik, sudah mendengarkan materi hari ini dengan baik. Sebelum Ibu tutup, Ketua kelas boleh pimpin doa? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa di rumah dibaca-baca lagi materinya. Oke, dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.